Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Contoh Saham Jasa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, ini hari Rabu ya, tanggal 19 Juli, tanggal merah. Dan nanti kita akan membahas market kemarin Selasa, 18 Juli 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga ada bahasa pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 video sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan kita atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan dijawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten creator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari di channel saham. Jadi sampai jumpa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita masuk ke transaksi untuk kemarin Selasa ya, di mana transaksinya sudah mulai cukup ramai, 10,3 T, dengan pergerakan asing masih net buy 310 miliar. Dominan 50-50 sih, regulernya 151 miliar, sedangkan negonya 159 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang di asing dulu. Untuk kemarin Selasa itu ada BBRI 249 miliar, lalu Astra 92 miliar, BBCA 77 miliar, KLBF 56 miliar, ICBP 52 miliar, BIVIN 23 miliar, Mika 19 miliar, BRMS 18 miliar, SMMT 17 miliar, SMGR 17 miliar, MDK 17 miliar, Bumi 16 miliar, MAPI 14 miliar, Medco 12 miliar, Film 11 miliar, Bukalapak 10 miliar, Mayora 9 miliar, Pakuan 7 miliar, Gudang Garam 5 miliar, Auto 4 miliar, INKP 3 miliar, dan Akra 3 miliar. Kita sekarang masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBNI 162 miliar, Goto 160 miliar, Telkom 118 miliar, Bank Mandiri 124 miliar, NCKL 215 miliar, Yeti Tractor 8 miliar, Tower 8 miliar, Era 7 miliar, Sido Muncul 7 miliar, ITMG 7 miliar, HMSP 7 miliar, Harum 7 miliar, Antam 4 miliar, CPIN 4 miliar, INDF 3 miliar, Unilever 3 miliar, BBKP 2 miliar, Mitratel 2 miliar, Inco 2 miliar, dan BMTR 500 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG, melanjutkan konten kemarin Senin. Kalau kemarin Senin itu kita bahas market kena sell on strength kuat, dan saya bilang kalau ada lower low kita bakal koreksi. Dan di hari kemarin Selasa kita ada konfirmasi karena market sudah lower low, dan kalau kita lihat sekarang sedang melemah seperti itu. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya yang pengen saya mention adalah ada shadow yang cukup kuat, ditambah juga asing masih konsisten untuk net buy di market kemarin Selasa. Dan kita lihat ada reject dari yang sebelumnya resist, dan ini ada sedikit reject, artinya buyer mulai muncul juga di area 6.800an ini. Cuman memang candlenya masih belum solid, kita masih butuh conviction untuk menentukan arah dari price action di candlesticknya ini. Dan saya rasa sih melihat candlenya seperti ini ada potensi besok ketika market buka Kamis ya masih bisa melemah IHSG ini. Mungkin sampai ke sekitar 6.760 sih. Itu baru bakalan cakep kalau ada rebound di sana. Artinya apa? Ini manfaatkan untuk buy on weakness saja. Saham-saham yang melemah tinggal incer yang bagus, mengisi porto dengan spek kita bakalan bull setelah retracementnya selesai, setelah pullback seperti itu. Jadi intinya sama, masih perhatikan support-support aja, terdekat nih di 6.800, lalu nextnya di 6.760, baru terakhir di 6.700 seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya pun juga sudah golden cross. Ini memang siapa tahu mau jemput EMA 20 dulu, jadi masih ada arah downside atau koreksi terlebih dahulu. Yang cukup kuat di sini sih 6760. Kalau misalkan besok ada reject di sana harusnya bakalan menarik. Seperti itu. Oke. Kita langsung masuk beberapa pilihan aja. Saya mulai dari yang dijualan asing dulu. Goto kemarin sudah kita bahas ya. Telkom, oke, kita bahas Telkom deh. Ini lumayan rame kalau kita lihat. Kemarin koreksinya juga lumayan. Oke, kita bahas Telkom, di mana kemarin Selasa Telkom itu turun 1,53%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar dan membesar. Terakhir Telkom dia ini ya yang kita flashback kemarin. Dia kena puncak 2 kali alias double top, top 1, top 2. Setelah itu koreksi dia jebol neckline, artinya dia breakdown. Nah, kemarin dia naik sampai 4.500 itu adalah pullback.
naik sampai 4.500 dan sekarang terlihat masih koreksi. Kalau kita lihat ya, saat ini Telkom baru aja breakdown dari area support. Di sini kan ada support di sekitar 4.000 sampai area 3940. Ini ada support dan kalau kita lihat Telkom juga sudah breakdown. Terbentuk sebuah chart pattern descending triangle dan saya rasa ada arah koreksi sampai ke sekitar sini 3.500 seperti itu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah area sini sih, 3.600 sampai 3.570 ini. Kenapa? Karena sebelumnya di sana ada low ya, high, low, lower high. Dan kalau misalkan dia breakdown dari 3.570, Telkom akan membentuk structure downtrend pada view yang lebih besar seperti itu. Jadi ya untuk sekarang saya rasa sih arahnya sedang cenderung koreksi untuk Telkom ini. Nah, sebelum ke target-target tadi, kita masih punya support juga, yaitu yang terdekat ada di sini. Ini sebenarnya juga ada di support 3850, nextnya di 3760 sampai 3700, baru terakhir di 3600 sampai 3570. Kalau jebol yang support 3 baru jelek karena dia punya lower low pada structure yang lebih besar seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya untuk kemarin Selasa. Price action jelek, transaksinya pun juga auto jelek ya. Terlihat juga distribusi yang konsisten setelah kemarin pullback. Nih cukup konsisten ya, terus menerus baik itu asing maupun bandar movement ya. Jadi ya dari transaksi dan price action masih agak kurang bagus untuk Telkom ini. Ada arah koreksi, amannya tunggu bottom dulu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Telkom saya lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing langsung aja, karena yang dijualin asing tadi spreadnya kecil-kecil. Saya pengen bahas Bevin. Oke, kita bahas Bevin, di mana kemarin Selasa dia turun 2,21%. Candlenya ada reject, tapi volumenya gede banget. Terakhir kita bahas Bevin di sini ya, ketika dia bikin bullish flag, saya kira targetnya bakalan sesuai dengan flagnya. Itu ada di sini, sekitar area berapa nih? All time high di sekitar 1700, pas juga dengan target higher high-nya. Tapi ternyata enggak, ini view terakhir ya, ketika di sini dia bikin inside bar dan ternyata dia lebih milih breakdown ke bawah. Itu candle tanggal 19. Koreksi dan akhirnya sekarang dia masih terkoreksi seperti itu. Nah, saya jadi pengen ngecek sesuatu dan terbentuk yang namanya bearish divergence di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya cenderung ke bawah. Maka dari itu saya rasa Bevin ada arah koreksi ke target divergence-nya dulu. Itu adalah di area support di sekitar 1235. Nah, kalau sudah menyentuh yang 1235 baru kita perhatikan apakah dia bakal breakdown lower low atau dia bakalan rebound, itu baru bakal kelihatan di sana seperti itu. Jadi memang kalau kita perhatikan akhir-akhir ini banyak yang breakout higher high tapi disertai dengan divergence, makanya pada minta koreksi terlebih dahulu. Untuk Bevin pun juga kasusnya sama ya, walaupun dia ada sampai 1300, cuman kalau memang dia mau menghabiskan target divergence-nya ada arah dia bisa ke 1200-an dulu. Nanti kalau udah rebound dari support baru kita perhatikan lagi gimana view selanjutnya seperti itu. Jadi untuk sekarang sih cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat transaksinya juga kurang bagus, price action kurang bagus, volumenya gede, tambah transaksinya pun juga auto jelek. Jadi ya tinggal perhatikan area tadi aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Bevin, saya lanjutkan, saya pengen bahas BRMS. Nih strong sendiri ya. Yang lain komoditas sudah ikut koreksi, BRMS masih menguat. Kemarin Selasa BRMS naik 3,57%, candlenya doji dan volumenya pun kecil untuk kemarin ya. Ini udah kita bahas sebelumnya ketika dia cup and handle di sini. Target kenaikan BRMS adalah di area sini 174 dan sebenarnya dia sudah sampai ke area target seperti itu. Nah, opsinya adalah dua, breakdown atau rebound atau retracement seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia sedang membentuk yang namanya trailing stop di intraday karena dia sudah high, low. Nah, kalau misalkan dia same high atau lower high lalu dia jebol dari area 166 terbentuk lower low, di situ bakal muncul trailing stop seperti itu. Jadi ini lebih ke arah yang punya barang aja. Kalau misalkan belum punya barang jangan entry dulu karena dia posisi baru di resist. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang
Misalkan BRMS besok jebol 166, maka ada arah untuk terkoreksi terlebih dahulu. Untuk supportnya sendiri masih di sini, itu area sekitar 150 untuk saat ini ya. Jadi masih cukup jauh dari support. Lebih baik wait and see dulu bagi yang belum punya barang. Kalau punya barang tinggal pasang trailing stop dan gunakan area tadi. Nah, kalau misalkan si BRMS breakout 176, maka target selanjutnya adalah area 187. Tinggal kita perhatikan apakah dia breakout ataupun breakdown. Satu hal yang menarik, kita lihat transaksinya masih cakep sampai kemarin Selasa juga, terjadi akumulasi yang cukup konsisten, moving average yang sudah golden cross, dan ya ikuti price action-nya aja seperti itu. Untuk BRMS saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread. Kita masuk ke yang merah-merah. Nah, saya pengen bahas ASA karena kemarin juga koreksinya lumayan ya, 6%, volumenya pun juga cukup besar. Oke, kita bahas ASA. Kemarin Selasa ASA turun, dia turun 6% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Artinya pergerakannya ini cukup didukung oleh market. Terakhir ASA di sini dia bikin continuation higher high, terlihat bikin continuation higher high lagi, dan terakhir mencoba bikin continuation tapi gagal higher high dan sekarang sudah terbentuk lower low. Nah, satu hal yang pengen saya mention di sini adalah ini mirip kayak Bevin. Ketika dia higher high, dia disertai dengan bullish divergence, di mana harganya bearish divergence, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya cenderung ke samping seperti itu. Maka artinya kenaikan atau higher high kemarin itu tidak didukung oleh market. Dan kalau kita lihat dia mulai melemah itu mulai tanggal sini nih. Nah, jadi 26 Juni, di 26 Juni ini seller sudah mulai mengambil alih. Yang sebelumnya bayarnya kuat-kuat, di sini sellernya mulai membesar ya. Ketika candle merah, volumenya besar dan terus membesar sampai kemarin breakdown. Nah, karena dia punya bearish divergence, maka ada target divergence-nya dulu, di mana itu adalah area supportnya di sekitar 1100 sampai area 1070. Jadi saya rasa untuk ASA saat ini ada arah ke sana, di 1100 sampai 1070 dulu untuk uji area support. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika nanti menyentuh area tersebut, ketika dia sudah kena target divergence-nya, kira-kira apa yang akan ASA lakukan? Apakah dia bakal rebound atau dia bakalan breakdown? Kalau misalkan rebound itu bagus banget, karena divergence-nya sudah sehat ya, sudah kena target divergence-nya dan sudah rebound. Tapi kalau misalkan dia breakdown dari 1070, maka ada potensi ASA akan menguji support neckline yang sebelumnya dia yang sebelumnya dia resist bakal diuji sebagai support seperti itu. Jadi untuk sekarang ASA saya rasa ada arah koreksi yang terdekat di 1100 sampai 1070. Lalu setelah itu ada di area sekitar 1000 ya, dan selama nggak jebol yang 1000, saya rasa ASA masih bagus. Bisa perhatikan area support, kalau ada reject di area-area tadi bisa manfaatkan buat buy on weakness karena ini koreksi divergent seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya, satu hal yang menarik, kemarin Selasa akumulasinya gede banget. Tapi kalau saya sih tetap sama ya, ikuti price action aja. Tapi kalau kita perhatikan juga cukup menarik ya, di mana ini retail-retail di kanan. Jadi apalah itu istilahnya markdown atau apapun itu, cuman yang jelas transaksinya kemarin Selasa cukup bagus. Seperti itu. Jadi ya cuman kembali lagi karena kita entry exit pakai price action, jadi ya entry exitnya pun juga pakai price action. Kalau kita lihat pada zoom out ya, dia pun juga sebelumnya reject di 0,5. Jadi dia mau bikin higher low dulu. Ya, perhatikan support tadi ya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ASA saya lanjutkan, saya pengen coba cek si Arto ya. Oke, kita bahas Arto yang akhirnya koreksi juga. Kemarin Selasa, Arto turun, dia turun 5,63%, candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Terakhir Arto kita bahas dia skenario ascending triangle dengan target di sekitar 0,618, cuman ternyata market berkata lain. Dia kejedot 0,5 disertai bearish divergence dan akhirnya terkoreksi sampai sekarang, seperti itu. Dan ya ascendingnya pun gagal, dan sekarang bahkan dia juga sudah punya lower low, high, low, lower high, lower low. Artinya sebenarnya sudah muncul trailing stop dari si Arto pada structure yang paling kecil. Nah, ini mirip sama si ASA tadi, di mana terakhir dia reject 0,5 dan sedang terlihat ingin retracement terlebih dahulu. Karena juga ada bearish divergence pada intraday-nya si Arto ini, maka ada arah untuk dia menguji supportnya terlebih dahulu. Untuk support sekarang tuh ada di sini, sekitar area 3000 ya. Nih, 3000 ini ada support 1 dari si Arto, dan support 2-nya itu ada di sini, 2600. Nah, untuk sekarang perhatikan dulu aja koreksinya 3000 sama 2600. Kalau misalkan ada reject di dua area tersebut, saya rasa sangat menarik untuk buy on weakness. Tapi kalau misalkan tidak ada reject dan dia terus breakdown,
maka ya agak kurang oke. Perlu muncul TS dan juga stop loss seperti itu. Jadi untuk sekarang Arto kalau misalkan teman punya barang dan kondisinya floating profit, bisa mungkin TS atau take profit sebagian ya. Tuh, dan tinggal perhatikan lagi di area support. Untuk view saya rasa belum jelek, cuman memang dia ingin koreksi terlebih dahulu pada struktur kecilnya. Tinggal perhatikan 3000 dan 2600. Kalau misalkan ada reject di dua area tersebut, harusnya Arto bakal menarik dan bakal melanjutkan ke penguatannya. Seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksi pun juga auto jelek. Yang sebelumnya aku konsisten akumulasi, mulai terjadi distribusi di kemarin di kemarin Selasa, dan ya ikuti price actionnya aja. Untuk Arto, kita masuk langsung ke yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik kita bahas ya. Kalau nggak ada ya udah. Oke, sepertinya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat, ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel dan jangan like, comment, subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat kalian kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.